Halo rekan-rekan. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang intimasi seksual. Ya, seringkali kita bingung teman-teman ya, ketika kita berbicara tentang seksualitas, bagaimana sih memahami seksualitas itu? Ya, biasanya itu sering terjadi kalau misalnya ada anak-anak kecil gitu, terus tiba-tiba tanya ke orang tuanya, Pak, kenapa sih kok aku bisa punya adik? Kenapa sih kok aku bisa lahir? Nah, seringkali kita bingung menjawabnya. Karena itu akan menjadi penting untuk kita itu memahami apa itu seksualitas secara utuh dulu sebelum kita membahas tentang apa itu intimasi seksual. Ya, untuk memahami tentang seksualitas ada sebuah pendekatan yang bisa kita sebut dengan biopsikososial, yaitu kita memahami itu dari sudut pandang biologi, psikologi, dan sosial. Ya, jadi seksualitas itu bisa kita pahami dari 3 aspek itu tadi. Aspek biologi itu berbicara tentang genetika, tentang evolusi, tentang hormon, pubertas, dan sebagainya. Nah, kalau psikologi itu bicara tentang personality, tentang sikap, tentang proses belajar, tentang memori, tentang emosi, dan sebagainya. Sedangkan kalau sosial itu berbicara tentang culture, bicara tentang religion, tentang media, dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, hal ini bisa membuat kita memahami tentang apa itu seksualitas menjadi lebih utuh. Kita ambil contoh gitu teman-teman ya, rekan-rekan. Misalnya begini, ketika ada seorang anak bertanya ke orang tuanya seperti diceritakan di awal, Pak, kenapa sih kok aku bisa punya adik gitu. Nah, ketika kita hanya punya satu pandangan, yaitu dari sisi biologi saja, dari faktor fisik saja, kita akan kesulitan menjawabnya. Karena itu akan sangat teknis sekali gitu kurang lebih ya. Tapi ketika kita memahami 3 aspek tadi teman-teman ya, misalnya kita bisa kasih sudut pandang sosial. Oh iya, kenapa adik itu kenapa kakak itu bisa punya adik? Itu karena papa dan mama itu saling mencintai. Kita dipersatukan secara agama dan sebagainya, sehingga adik itu bisa muncul gitu ya. Karena mungkin dengan usia anak-anak kesiapannya menerima informasi baru sebatas itu, tapi paling tidak kita sudah memberikan gambar tentang seksualitas tapi secara sosial ya. Contoh lagi teman-teman, seringkali kita manusia itu mengalami gangguan-gangguan seksual, disfungsi seksual itu bukan hanya karena faktor fisik saja atau faktor biologi, tapi juga mungkin karena faktor psikologi, faktor psikis. Misalnya dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, itu bisa membuat perilaku seksualnya itu berubah gitu. Nah, jadi itu teman-teman, itu pengantar yang paling awal. Jadi ketika kita memahami sebuah perilaku seksual, itu kita harus memahami dari 3 aspek tadi, yaitu aspek biologi, aspek psikologinya tadi, dan aspek sosial, dan itu saling beririsan dan saling terkait ya, itu kuncinya. Nah, yang harus dipahami lagi teman-teman sekalian, kenapa kok ini menjadi penting, bahwa menjadi catatan bahwa setiap manusia itu punya latar belakang yang berbeda, dan hal ini akan berpengaruh terhadap ketiga aspek tadi atau dalam kita memahami tentang seksualitas ya. Jadi mungkin sudah sering disinggung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau kita itu punya latar belakang kita sendiri, kita punya kecemasan kita sendiri gitu ya, kita punya cara kita memahami sebuah fenomena itu sendiri, sehingga termasuk dalam perilaku seksual ini kita juga punya faktor kecemasan kita sendiri yang akan berdampak ke perilaku seksual juga gitu ya. Jadi kuncinya adalah tadi kita memahami dari 3 aspek tadi, dan kita memahami bahwa setiap manusia itu punya latar belakang yang berbeda yang akan membuat 3 aspek tadi juga ikut berbeda ya. Nah, ketika kita bicara tentang intimasi seksual ya, itu akan kita berbicara tentang bagaimana kedua pasangan ya, suami atau istri gitu ya, itu memahami tentang perbedaan-perbedaannya tadi itu, dan menciptakan sinergi ya, sehingga perilaku seksualnya bisa menjadi perilaku seksual yang sehat gitu. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih berfokus kepada faktor psikologisnya rekan-rekan sekalian. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang faktor psikologisnya, ada beberapa mitos teman-teman terkait dengan seksualitas, yaitu seperti seks hanya soal orgasme. Nah, itu kurang tepat gitu ya, karena lebih dari itu sebenarnya lebih penting adalah intimasinya tadi yang akan kita bahas ya. Hubungan seks harus selalu sempurna hasilnya, tidak juga ya. Karena kembali lagi kuncinya sebenarnya adalah intimasi, bukan hanya melulu tentang hasil endingnya saja ya, hasil akhirnya saja.
Penampilan fisik harus sempurna untuk mendapatkan hubungan seks yang baik, itu juga kurang tepat ya. Hanya hubungan badan intercourse yang benar-benar merupakan hubungan seks, itu juga mitos teman-teman ya. Karena tidak harus melulu hubungan yang sampai intercourse ya, tapi lebih dari itu, kembali lagi kuncinya adalah lebih ke intimasinya. Dan yang paling penting adalah suami istri memiliki hasrat seks pada waktu yang bersamaan. Nah, itu juga kurang tepat teman-teman ya. Itu hanya mitos karena biasanya munculnya berbeda. Karena itu penting banget untuk sekali lagi dibangun intimasi, dan lebih dari itu adalah komunikasi ya, untuk menyampaikan perbedaan-perbedaan kebutuhan ini sehingga intimasi tadi itu juga bisa terbangun. Oke. Nah, tadi itu adalah mitos-mitos. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang aspek psikologi dalam seksualitas ya, lebih detail ke faktor psikologisnya. Nah, sebenarnya teman-teman, yang menarik adalah pria dan wanita itu sendiri pun itu memiliki pemahaman tentang seksualitas yang berbeda. Biasanya orang laki itu memiliki dorongan seks yang lebih besar ya, lebih besar, lebih menggebu-gebu gitu biasanya pria. Sedangkan perempuan itu lebih menggunakan aspek-aspek afeksi, emosi, perasaan dan sebagainya ya. Sekali lagi, makanya itu perlu yang namanya komunikasi dan intimasi tadi teman-teman ya. Lebih detailnya seperti ini teman-teman ya. Kalau pria itu lebih berbicara tentang hubungan fisik gitu. Kemudian seks juga sangat berkaitan dengan harga diri, dan biasanya fokusnya ke orgasme yang lebih singkat seperti itu. Sedangkan perempuan tadi sudah disinggung di awal adalah lebih ke kesatuan emosi, kebutuhan afeksi, perasaan aman dan sebagainya gitu. Itu juga harus disadari teman-teman ya. Apa sih afeksi bagi wanita itu? Afeksi itu adalah simbol rasa aman, proteksi, rasa nyaman, dan rasa persetujuan atau penerimaan dari pasangan ya. Kuncinya di situ. Jadi perlu untuk mengisi bank cinta dari wanita ya. Bank cinta itu maksudnya berarti kalau seksualitas itu buat perempuan buat wanita itu bukan hanya detik itu waktu ingin melakukan gitu ya, tapi dari awal, dari pagi, bagaimana kita menjaga moodnya, bagaimana kita menjaga komunikasi kita supaya itu dibangun terus, bank emosinya terpenuhi. Nah, perilaku seksualnya bisa lebih nyaman ya. Berbagai cara itu bisa dilakukan untuk memberikan afeksi, seperti pelukan, kartu-kartu ucapan, perhatian, bunga, gandengan tangan, dan sebagainya gitu. Nah, itu yang harus dipahami teman-teman ya, perbedaan-perbedaan seperti itu. Karena bagaimana secara dasar saja ya, perempuan dan wanita itu pria dan wanita itu memahami seksual pun berbeda. Seksualitas juga berbeda. Jadi penting banget yang namanya komunikasi ya. Jadi pria dan wanita itu berbeda dalam cara mereka menikmati seks. Kemudian jika tidak terjadi komunikasi yang baik, itu akan terjadi ketidaksesuaian ya, dan itu akan menjadi salah satu pemicu hubungan yang kurang baik. Nah, berikut adalah tips-tipsnya teman-teman. Bagaimana tips-tipsnya untuk menciptakan intimasi seksual, yaitu komunikasi secara terbuka, termasuk soal seks ya, baik secara verbal dan baik secara non-verbal. Kemudian berikan afeksi, atmosfer yang hangat dan penerimaan dan suportif ya, harus suportif gitu. Kemudian jangan judgement ya, non judgmental acceptance itu perlu banget, menerima apa adanya itu perlu banget gitu. Dan selalu pahami kebutuhan dari masing-masing pasangan ya. Jadi jangan berfokus ke pemuasan diri sendiri, tapi lebih dari itu bagaimana kebutuhan pasangan itu bisa terakomodasi dan dikomunikasikan dengan baik. Kemudian timbullah tadi intimasi yang lebih baik, dan kemudian perilaku seksual itu bisa terjadi dengan lebih natural, lebih lebih baik gitu, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Baik, kurang lebih seperti itu rekan-rekan sekalian. Kesimpulannya adalah keterampilan komunikasi asertif dan resolusi konflik itu perlu dilatih ya, untuk membangun iklim yang kondusif bagi kehidupan seks yang memuaskan ya. Kemudian seks sehat adalah seks yang dilakukan dalam konteks cinta yang utuh ya, didasari dengan intimasi, bukan hanya melulu masalah fisik saja gitu. Begitu rekan-rekan, semoga bermanfaat. Salam